Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Az-Zahra Saidun Ali dengan NIM 124202049. Mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas 2B. Sekarang saya akan menyampaikan materi yang berjudul Sikap Toleran dan Rukun, Kajian Materi dan Metodologi Pembelajaran Al-Quran, Quran Surat Yunus ayat 40-41. Sebagai negara dengan keberagaman yang sangat tinggi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh harmoni dan perbedaan. Namun, realita menunjukkan bahwa gesekan-gesekan sosial akibat intoleransi masih sering terjadi. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu, khususnya umat Islam, untuk merujuk pada sumber ajaran Islam yang otentik, yaitu Al-Quran, guna menggali nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman dalam menyikapi perbedaan secara bijak dan beradab. Dalam surat Yunus ayat 40-41, Allah menegaskan bahwa akan selalu ada di antara manusia yang beriman kepada wahyu dan ada pula yang menolaknya. Namun, yang menarik adalah sikap yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi perbedaan tersebut, yaitu dengan sikap toleran, santun, dan tidak memaksakan kehendak, serta menyerahkan urusan akhir kepada Allah sebagai hakim yang adil. Selanjutnya, yaitu teks dan terjemahan Quran Surat Yunus ayat 40-41. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun, yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu merupakan bunyi dari surat Yunus ayat 40-41. Selanjutnya, yaitu Asbabun Nuzul, Quran Surat Yunus ayat 40-41. Surat Yunus ayat 40-41 diturunkan dalam konteks respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW yang beragam. Sebagian dari mereka ada yang menerima dan beriman kepada wahyu yang dibawa Nabi, namun sebagian lainnya bersikap ingkar, mendustakan, bahkan memperolok beliau. Ketika menghadapi kondisi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk sekaligus penghibur bagi Nabi Muhammad, agar beliau tetap tegar dan bersikap lapang dada dalam menghadapi penolakan. Dengan demikian, Asbabun Nuzul Quran Surat Yunus ayat 40-41 mencerminkan prinsip Islam dalam membangun masyarakat yang toleran, damai, dan menghargai perbedaan yang sangat relevan diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Oke, selanjutnya ada hukum ilmu tajwid dalam Quran Surat Yunus ayat 40-41. Di sini saya mengambil 3 contohnya ya. Yang pertama ada idgham bila gunnah.
yaitu di mana nun sukun bertemu dengan huruf lam. Maka cara membacanya yaitu dengan cara meleburkan nun sukun ke dalam huruf lam tanpa dengung. Yang kedua yaitu ada ikhfa haqiqi. Hurufnya yaitu nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Maka cara membacanya yaitu dengan cara nun dibaca dengan samar. Yang terakhir ada izhar halqi, di mana nun sukun bertemu dengan huruf H besar. Maka cara membacanya yaitu dengan cara dibaca dengan jelas tanpa dengung. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam elaborasi isi kandungan Quran Surat Yunus ayat 40-41. Yang pertama yaitu dalam tafsir Fizilal Al-Quran, Sayyid Qutb menekankan bahwa dakwah harus dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bukan semua akan menerima kebenaran. Maka, tanggung jawab Nabi hanyalah menyampaikan dan bukan memaksa. Yang kedua, dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip penting dalam interaksi dakwah, batasan antara hak dan kewajiban Rasul serta umatnya. Nabi tidak memaksa hidayah, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah. Yang ketiga, yaitu Hamka dalam tafsir Al-Azhar menekankan bahwa ayat ini mengajarkan adab dalam berdakwah dan mengajak umat Islam untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan langsung menerima ajakan kepada Islam. Kesabaran, keteguhan hati, dan keikhlasan menjadi kunci dalam menghadapi penolakan. Selanjutnya kita akan membahas proses pembelajaran dari bagaimana cara menyampaikan gitu ya Quran Surat Yunus ayat 40-41. Oke, yang pertama ada pendekatan pembelajaran, yaitu yang ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini menekankan pada 5 langkah utama, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Yang B ada pendekatan humanistik, yaitu menekankan pengembangan sikap spiritual dan sosial. Yang kedua ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara konkret yang digunakan guru untuk menyampaikan materi. Dalam pembelajaran Quran Surat Yunus ayat 40-41, metode yang dapat digunakan ada tiga macam metode. Yang pertama yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini masing-masing kelompok menyampaikan pemahamannya serta penerapan ayat dalam konteks masa kini. Misalnya, bagaimana bersikap saat berinteraksi dengan teman beda agama atau berbeda pendapat. Yang kedua ada role play atau bermain peran, yaitu siswa diminta memerankan situasi dakwah Rasulullah saat menghadapi kaum yang mendustakan ajarannya. Yang ketiga ada refleksi individu. Siswa menuliskan jurnal atau esai singkat tentang pengalaman atau pandangan mereka mengenai toleransi dalam kehidupan nyata seperti di rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Baik, yang ketiga ada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu visual, audio, atau audio visual yang memudahkan penyampaian informasi. Nah, di sini dibagi menjadi 4 ya. Yang A yaitu audiovisual video dakwah Rasulullah, yaitu menampilkan kisah Nabi Muhammad SAW saat menghadapi penolakan dari kaum Quraisy. Yang B ada slide PowerPoint, yaitu menyajikan teks ayat, terjemahan, tafsir ringkas, serta nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Yang C ada kartu nilai atau value cards, yaitu berisi kutipan ayat beserta pernyataan yang
reflektif. Yang D, ada infografis makna ayat, yaitu visualisasi isi dan pesan Quran Surat Yunus ayat 40-41 dalam bentuk infografis untuk memudahkan pemahaman. Oke, baik. Yang sekarang nomor 4, yaitu sumber belajar. Yang pertama ada Al-Quran dan terjemahannya. Yang kedua ada Quran Surat Yunus ayat 41-41 beserta tafsirnya. Yang ketiga ada Tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab. Yang keempat ada Fizilal Al-Quran oleh Sayyid Qutb. Yang kelima ada tafsir dari Ibnu Katsir. Yang keenam ada artikel ilmiah dan jurnal pendidikan Islam. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu evaluasi pembelajaran. Yang pertama, kita dapat dengan cara tes esai atau uraian. Yang kedua, menjelaskan kandungan Quran Surat Yunus ayat 40-41. Yang ketiga, lembar penilaian sikap toleransi, empati, dan tanggung jawab. Yang keempat, yaitu penilaian hasil roleplay ya, dengan cara menyampaikan pendapat, ekspresi, dan sikap. Yang terakhir yaitu kesimpulannya dari materi yang sudah saya sampaikan. Quran Surat Yunus ayat 40-41 mengandung ajaran mendalam tentang toleransi, kebebasan beriman, dan tanggung jawab pribadi dalam memilih jalan hidup. Ayat ini menegaskan bahwa dalam berdakwah atau menyampaikan kebenaran, umat Islam diajarkan untuk tidak memaksakan kehendak dan harus menghormati perbedaan keyakinan, karena setiap individu akan bertanggung jawab atas amal dan perbuatannya sendiri. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan lebihnya itu dari Allah dan kurangnya dari saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.